Halo sahabat suara, sekarang kita udah masuk ke episode kedua Baperan. Banyak pertanyaan bikin penasaran. Yes. Dan sekarang nih kita udah kedatangan salah satu bisa dibilang perempuan hebat menurut saya. Kenapa perempuan hebat? Ya karena lihat aja feeds Instagramnya bro. Oh. Keren-keren semua. Betul. Cantik juga. Kita udah kedatangan Kak Isabella Gosali. Tepuk tangan dulu dong. Gimana kabarnya? Baik sekali, thanks for having me. Yes, Iya. for sure. Panggilannya Ella aja boleh? Ella, Oke. Ella. Panggil saya nggak boleh kan ya? dah tolong jangan. Oh tolong jangan. Jangan. Tapi kita ucapin dulu dong selamat ulang tahun. Oh, selamat untuk ulang Kak tahun. Ella ya. Ya, thank you ya. Tanggal 4 April kemarin Ya, ya. baru Gokil, happy Wih, birthday. sedikit. Thank you. Udah ulang. Deket ya, udah deket. Kok udah deket sih? Kemarin maksudnya. Kemarin, iya, benar Masih banget. deket ya, Masih masih deket. bulan yang sama jadi masih valid. Betul. Berarti apa sih kalau April tuh? Aries. 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 Oh, Aries. Gokil. Tapi ngikutin zodiak juga. Suka sih, suka baca gitu. Oh, kalau Aries tuh apa sih ini ya? Personality-nya. Adventurous, Oke. terus suka tantangan. Oke. Gampang bosenan. Mm-mm. Terus happy Wih. personality. Itu harus. Makanya kalau misalnya kita lihat di Instagramnya, itu kayaknya hobinya banyak banget. Karena dia Bener. adventurous, suka tantangan gitu. Iya kan? Hobinya apa aja sih selain cantik? Wah, cantik itu salah satu hobi ya. Oke. Mempercantik diri ya Oke, salah satu betul. hobi Iya, ya. iya, iya. Hobi saya ya banyak sekali, suka berganti-ganti, tiap tahun ada aja yang beda gitu. Oke. Kalau yang Kayak- sekarang tahun ini apa? Sekarang ini saya kayaknya barusan masuk di hobi baru, kayaknya suka fotografi deh. Suka fotografi. Ya, itu baru banget, yang terbaru di bulan ini. Oh, baru mulai bulan oke. ini tapi Baru mulai mendalami bulan fotografi. Iya. Sebelum-sebelumnya apa aja? Sebelumnya suka diving, Oke. terus suka sesuatu yang aktivitas yang Physical. high energy gitu. Oh, oke. Diving, terus habis itu suka padel. Suka padel. Terus pernah juga hiking. Tapi kalau dibilang hobi hiking sebenarnya enggak juga ya. Pernah Lebih, aja. Iya pernah hiking ke beberapa tempat gitu. Kemana aja emang? Tuh. Kalau hiking ya? Iya ya. Masih di Makassar sih, masih di Sulawesi Selatan. Kayak pernah ke Bawakaraeng, Oke. terus ke Tandra Lili, ke Lembalohe, Oh, iya. ke Bulu Baria. Respect. Iya. Kalau bawa kareng saya juga pernah sih. Iya jalan, jangan Gunung Bawakaraeng. Beda dong, beda. Tapi mungkin kenapa Iqbal bilang Isabella Gosali ini adalah perempuan hebat kan? Iya. Karena Isabella Gosali ini pegang 3 perusahaan besar Kan? sekaligus. Goks. Ya kan? Dan Itu benar-benar passion atau memang karena bawaan dari keluarga? Sebenarnya 3 perusahaan besar itu kayak terlalu ini deh, overstatement Namanya deh. buat Ya kamera dong, gitu. iya, thank you sebelumnya. Dan amin. Oke. Saat sebenarnya kalau dibilang mungkin satu perusahaan besar itu datang dari keluarga, Oke. ya, orang tua. Nah itu juga salah satu ya sumber kita lah, dari dulu kita disekolahin dengan usaha orang tua itu. Jadi ya dengan legacy itu aku melanjutkan. Oke. Gitu. Terus 2 yang lagi berjalan ini adalah usaha sendiri. Oh, usaha sendiri. Tapi ya memang masih banyak dapat bantuan dari keluarga lah ya. Oke. Oh, oke. Yang pertama itu advertising, Ya advertising. terus yang duanya lagi itu kotak building. Ya kotak building itu bergerak di F&B. Oke. Terus kita juga ada penyewaan kantor. Oke. Terus ada yang terbaru tuh bikin lapangan padel. Backyard Oh, pedal. oke. Oke. Saya belum Backyard. pernah tuh main pedal di sana. Iya. Selalu diajakin cuman kayak nanti deh. Kapan-kapan ya? Tempat boleh. Kapan- Ini kan waktunya ya? artinya. Siapa Boleh. tahu kita bisa kerjasama Iswara sama Backyard pedal. Bisa. Boleh Enggak, sekarang aja banget. udah main padel yuk. Sekarang Jangan sekarang orang masih ngobrol. pengen ini aja, pengen olahraga, Bro. Terus kalau misalnya ini kan berarti kesibukannya banyak banget gitu kan ya. Pernah ini nggak pernah kayak burnout nggak? Kayak capek banget, kayak, aduh capek banget itu. Terus gimana cara mengatasinya biasanya kalau Ella? Kayaknya kalau semua jenis pekerjaan kalau dilakukan pasti ada at some point kita bakal burn out. Benar. mungkin ya. Benar. Cuma paling penting mungkin kita punya work life balance. Ya kan? Tapi work life balance biasanya kan orang suka kayak asosiasikan bahwa work life balance itu cuma sebagian orang aja yang privilege yang bisa punya kan. Padahal sebenarnya work life balance itu ada takarannya orang masing-masing. Ini menurut aku ya. Aku rasa kayak kalau misalnya takaran kamu saat ini itu cuma punya cuti 12 hari dalam setahun, ya artinya pakai itu untuk
bisa mengatasi burnout itu kayak Oke, gitu. oke. Tapi dengan cara apa biasanya? Kalau Ella? Kalau yang paling efek ke aku recharge nature. Recharge nature, ke jadi alam-alam kemana-mana. berarti. Iya, Oh, ke oke. alam-alam apa aja. Jadi aku suka biasanya cari air terjun di Malino. Iya. Gitu pergi itu kalau misalnya cuma punya waktu sebentar. Iya. Jadi kita ngedrive sebentar ke Malino terus Apa? kita cari. Takapala. Ya itu salah satunya pernah. Iya. Terus ya salah satunya seperti pergi diving, terus pergi hiking itu salah satu aku biasa pulang rasa recharge banget. Wih, gokil sih. Oke. Soalnya tapi kalau ngomongin hiking sama diving itu kan salah satu hobi yang menurut saya agak ini ya. Apa namanya? tuh? Orang kan agak tinggi ya. agak Karena tinggi. kan hiking kan. Betul, ya emang benar. Tapi kan orang selalu nanya nih, kamu tuh anak gunung atau anak pantai sih? Berarti Oke. kalau Ella tuh dua-duanya dong. Kalau misalnya dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu. Kalau disuruh lebih antara dua itu ya, Iya, kayaknya iya. lebih Diving anak deh. pantai. Betul. Kenapa bilang kayak gitu? Saya suka lihat Instagramnya aja sih. Ya, karena lebih gampang dapat pantai Betul. daripada dapat gunung. Iya sih. Pengorbanannya gunung lebih jauh, lebih Benar-benar. sulit. Dan lebih enak juga kali ya, lebih chill kalau misalnya kita mantai nggak sih daripada Iya, naik biasa gunung. kadang kita nggak perlu harus jauh-jauh ke mana gitu. Biasa kita ke Bali aja, Oh, terus iya. kita duduk di pantai udah. Chill Udah banget. enak. Sambil minum air kelapa, bro. Betul. Wah, sedap. Terus sedap. juga kemarin kalau nggak salah sempet baca kalau Ella ini sempet merantau ke Melbourne. Itu di sana kuliah Wow atau sih. kerja ya? Dulu tuh dari masih kecil banget. Jadi dari umur 16 tahun udah pindah ke Oke. Melbourne, Selesai SMA? SMP. Oh SMP. Kelas 3 SMP lulus, habis itu langsung ke Melbourne. Oh SMA-nya di Melbourne. Ya. Wow. Sampai diploma study. Jadi nggak sampai bachelor S1 Oke. gitu. Jurusan apa kalau boleh tahu? Visual communication. Visual communication. Tapi banyak banget ya teman-teman saya anak Makassar. Tuh pasti ngerantaunya ke Melbourne. Pasti Benar. banyak banget anak Makassar di Bener. Melbourne. Kalau nggak sekolah ya itu WHV Betul. biasanya kan. Bener. Nah kalau pas di Melbourne, apa sih culture shocknya di situ? Kayaknya salah satu yang paling aku shock tuh waktu pertama kali masuk yang SMA itu. Ah. Kan biasanya kita kalau di Indonesia kita takut sama guru kan. Iya. Takut sama senior, Ya. takut sama guru, apalagi. Nah kalau di sana aku lihat kayaknya guru itu nggak dianggap sosok yang menakutkan buat Oke. para murid-murid, Tapi? tapi lebih ke seorang senior yang akan membantu kita gitu Iya, untuk iya. melewati masa SMA ini atau kuliah ini kayak gitu. Jadi aku lihat anak-anak situ biar umurnya tuh masih bocil-bocil, waktu itu kan masih umur 17-an. Mereka tuh bisa berdiskusi sama guru dan itu menurut aku baru banget gitu. Bisa marah, kadang-kadang malah gurunya dia yang marahin gitu. betul. Itu sih culture shock banget buat aku waktu Di Indonesia itu. agak jarang kayak gitu Gak ya. ada. Ya Zaman sekarang mungkin kayak gitu mungkin ya. Agak lebih ya, Iya, agak betul, lebih betul. terbuka Betul, seperti betul. itu ya. Lebih Ya. kayak bersahabat gitu sih guru sama muridnya. Tapi ketemu orang Indonesia juga nggak di sana? Banyak sih pasti. Banyak banget di Melbourne. Yang Banyak teman banget SMA sih. kamu? Kalau waktu itu Waktu itu? tahun yang aku pergi itu kan memang lagi banyak-banyaknya itu orang Indo yang lagi sekolah di Melbourne. Oke. Sekarang ini kayaknya agak lebih kurang ya. Oke. Udah Agak susah tersebar. juga ke sana. Ya agak lebih susah ya. Betul. Waktu itu memang lagi banyak, terus kurs dolar juga jauh lebih rendah daripada sekarang. Kalau di high school itu kemarin yang orang Indonesia aku ada ketemu kayak kita ada bersepuluh deh satu Angkatan. satu angkatan. Bikin geng nggak? Bikin Yang geng orang nggak? Makassar cuma satu orang. Oh, Waktu oke. itu. Cuma Ella doang atau ada lagi satu lagi? Satu lagi, jadi kita berdua. Oh Iya, iya. orang Ada Makassar. gengnya nggak gitu? Kayak grupnya. Geng orang Indo. Enggak orang Indo. Oh, orang Indo Lebih ke banyak. Asia sih, jadi kayak Asian student Oke. gitu. Jadi kita ada orang Asia sih. Malay, orang Thailand kayak gitu. Tapi kan di Melbourne, setahu aku kan di situ jam malamnya tuh lebih cepet ya? Maksudnya Iya. udah pada tutup misalnya jam 9 atau jam Iya, 10. waktu dulu lebih-lebih, sekarang udah lebih mendingan. Oh, Iya, emang jadi kalau sepi. pas zaman kamu sekolah di sana? Kayaknya jam 8 tuh apa-apa semua udah close. tutup. Jadi sepi gitu. Sepi tempat. Lah terus kalau hiburannya malam, di situ apa hiburannya? Hangout di rumah teman. Oke, Oh partinya di rumah ya. rumah ke rumah aja berarti Iya, ya? jadi kayak Home house church ya. party Oke. kayak gitu masak-masak. Nah itu dia kalau enak kayak di luar bro, ada house party. Di sini juga ada. Iya kali. house partinya nggak ada beer pong apa gitu. Ya, di mana sih gaulnya, Bal? Katro gue. Betul. Terus berarti sampai berapa tadi? Habis kuliah, Habis itu selesai, ngambil diploma. pulang lagi ke Indonesia. Iya, pulang ke Indonesia. Tahun berapa tuh pulang ke Indonesia? Itu kayaknya itu waktu aku masih umur 20 tahun. Oh, oke. Gue fluent long English dong. Ya, Maksudnya lumayan. sampai pas ke Makassar masih ngomong Inggris atau emang
ini? Masih bisa lah. Enggak juga kok. Oh, bisa. Kayak Tuh. kita di sana kalau ketemu orang Indo ya ngomong Indo aja. Oh, enggak soalnya mau diajakin Clay ini apa namanya ngomong Debat conversation. bahasa Inggris. Conversation in Waduh. English. Sama-sama. Jago kan Clay. Nggak usah. Terus setelah itu pulang ke Indonesia, abis itu ngapain tuh? Itu bantu orang tua. Oke. Terus aku termasuk cepat merit loh. Oke, cepet merit. Iya, Ini sudah merit. udah. Ngapain? Ngapain? Emang ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kan Anda juga sudah. Oh, cepet merit. Meritnya Iya. tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Setelah Wah, setelah pulang ke Indonesia, pokoknya langsung habis pulang ke Indonesia aku merit. Waste no pacaran time. udah dari lama berarti. Ya kayak kita LDR. Oh, LDR. ini baru nih LDR. LDR berapa lama ya? Sebenarnya cuma beberapa tahun sih. Ah, Kayak beberapa tahun kan berat. 3 ya. tahunan, Lumayan. 3-4 tahun. Itu berat loh. Itu berat Iya. banget loh kalau misalnya untuk orang-orang yang kayak baru dihadapkan dengan LDR, itu kan lama banget. Berarti langgeng banget sih pas LDR tuh. Enggak, putus nyambung. Oh, putus juga. nyambung juga. Ya, dalam 4 tahun itu banyak putus Batas nyambungnya. putus nyambungnya. Fase bro namanya juga. Berarti abis itu menikah, ketemu suaminya di mana? Berarti di Makassar. Di Makassar, karena aku sering banget balik waktu. Oke. Jadi aku sering balik gitu. Setahun bisa 2 kali, maksimal 3 kali. Oke, Gitu. ketemunya di Makassar. Berarti udah temenan dari Makassar, terus LDR di Australia. Abis itu pulang ke Indonesia. Sempat ke sana lagi dulu, terus pulang balik, terus akhirnya memutuskan pulang aja deh. Oh, oke. Udah nggak tahan LDR gitu ya. Iya, kayaknya langsung mau Nggak bisa kerja. ngopi lagi soalnya kalau misalnya nggak ini. Tadi kan sama kita pasangan. udah ngobrol-ngobrol juga kan. Ah, Dia punya backyard, apa sih namanya yang F&B-nya? Backyard C4. Backyard C4. Ini dia udah Nah dibawain. ini dia. Wah untuk pecinta kopi ini penasaran banget Udah saya. pernah cobain nggak? Kalau kopinya belum lagi kalau Belum. ini Kalau kira-kira. apa nih? Oke, aku bawain ada signature coffee yang di cup seperti ini. Oke. Terus ada C4 can. Ini yang kamu pegang. Coba. Oh, ini yang ada Oh, itu buttermilk. cookie crumbnya, Ya, cookie-nya mana? Itu cookie kita yang ada. tinggal Ada cookie. kita sprinkle cookie-nya di atas. Biasanya tuh kita Pelayan, taruh pelayan. di ini. Ayo pelayan. Ayo, pelayan. Nah, ini pelayan saya. Ya, iya, kalau terima minum di kasih. tempat tuh lebih lucu. Jadi cookie-nya itu ada di pinggiran-pinggiran cupnya gitu. Jadi ada karamel dan cookie. Oh, Boleh sih kita gini cuma nanti kotor banget ya. Jangan-jangan langsung ditabur aja di sini. Oke. Ini kopi tapi ya? Ya ini kopi. Oke. Jangan, mau saya bantuin. Susah banget Bal. Kalau yang Ella pegang itu apa? Yang aku pegang namanya COD Latte, Cashew Oats Dairy Latte by Michael Jasin. Michael Jasin, berarti Iya. yang itu yang kemarin ya, yang barista apa ya? Ya, barista champion. Wow. Yang Indonesia. World champion bro, world champion. Oh, Main ya? oke. Nih buat Iqbal. Oke. Mau saya bukain? Hah? Nggak usah, ini Nggak saya usah, susah nggak ini, usah, oke. nggak Nyaman. Oh, wow. Duh, agak Wah, gak usah taruh penuh ya. Terima kasih banyak udah dibawakan. Terus apa lagi nih andalan? Kalau yang ini apa? Cold Ini brew. C4 can kita, jadi ada aren latte sama ada Nutella. Aren latte dan Nutella. Ya, ini paling nikmat kalau diminum sama es batu. Oh, oke. Nutella ada kopinya juga tapi slightly, dikit aja. Tuh, berarti Iqbal minum yang Nutella. Karena dia agak susah minum kopi dia. Oh, gitu? Iya. Kita minum bareng kalau. Boleh. Yang mana? Ya. Tolong bukain, Bal. Nah. Mantap nih. Ya, cheers dulu dong. Taruh dulu, ikut Tunggu dong dia. FOMO. Belum Iya, dibuka, iya, belum iya, dibuka. iya. Pegangin dulu dong, Oke, pegangin oke, dulu oke. dong. Gimana kalau Iqbal masukin di gelas es batu? Nah, pelayan. Oh, digigit pakai Ini gigi. ada nih, pelayan. Jarvis. Ayo. Mana nih mbaknya nih? Mbak, ayo mbak. Gitu. Terus apa lagi andalannya menunya di C4? Jadi yang paling best seller banget nih C4 itu ini. Ini? Makanya aku pengen Clay cobain. Oke. Terus Michael Jasin juga salah satu signature kita. Oke. Ada juga yang rasa orange. Rasa orange. Iya, rasa orange. Oke. Apa ya namanya? Aku lupa. Waduh. Michael Jasin yang minumannya yang rasa orange. Itu Apa kopi tapi rasa orange. Langsung aja ke Backyard. kayak Mont Blanc gitu nggak sih? ya? Benar sekali. Iya, pinter loh. Iya. Iya, barista ya? Enggak gitu bacanya, Bro. Mont Blanc. Ya, Oh, biasa iya. Enggak ada Mont kan. Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc by Kita kan di Michael Makassar. Jasin. Ngaruh tuh. Cheers dulu kali ya, ini Coba, udah coba ada dulu. nih hasilnya nih. Oke. Cheers, Cheers. mantap. Dulu ya.
ASMR dong. Oh iya, ASMR. Enak banget ya. Ini kamu mungkin belum dapat kopinya kali, masih di bawah. Masih quick crumbnya itu. Oh, jadi gini. Gak dari bawah. Oh, kan. Nah, Idenya adalah minuman yang berlayer gitu. Jadi kamu dapat sensasi kayak dingin di atas. Terus mungkin karena ini aku bawainnya udah lama gitu kan. Nanti kita ke sana deh. Ya, jadi kamu bisa dapat nanti sensasi ada angetnya di bawah terus dingin di atas. wih mantap. Tapi balik lagi El soal tadi love life-nya Ella mungkin. Tadi kan LDR ya 3 tahun, sempat LDR 3 tahun. Tapi masih inget gak pas pertama kali ketemu suami di mana? Bahkan first date-nya inget gak? Kamu masih inget gak first date-nya di mana? Pasti inget lah. Ya kayak misalnya di tempat coffee shop pertama gitu. Kayaknya Yo, udah aduh, lupa-lupa ingat. Suaminya udah lupa nih dia nih. Berarti nikahnya udah lama banget ya? Ya lumayan, aku udah punya 2 anak. Oh, Anakku oke. kelas 1 SMP Wow. sama kelas 4 SD. 1 SMP sama kelas 4 SD. Oh, oke. Ingat gak ketemunya di mana pertama kali? Sekolah bareng nggak? Kalau enggak, karena umurnya agak lebih jauh. Oh dari iya, saya, oke. makanya bisa meritnya lebih cepat. Oh iya. Kayaknya ketemunya makan di Mall Panakukang. Oh DMP. Oke. Masih ingat makan apa? Karena tidak. Terus kenalan gitu. Iya, dikenalin sama teman. Jadi dulu tiap kali oke. aku datang aku selalu dikenalin aja sama orang. Oh. Jadi selalu ketemu teman baru. Dari relasi berarti ya. Iya, networking. Gokil. Dari masih Networking. kecil sudah networking. Tapi kan udah punya 2 anak, 1 SMP, satunya lagi SD. Ada kepikiran mau kayak kamu juga nggak? Maksudnya kamu mau sekolahin di Melbourne juga atau di luar, negara lain. di diaspora? Mungkin ada ya kalau nanti rezekinya banyak. Amin. Nanti kita bakal mungkin sekolahin kembali di Melbourne kali ya, karena itu paling deket. Jadi kita dekat ya. dapat Western World-nya itu dapat di Australia, tapi tetap deket dari Indonesia, nggak kayak Amerika jauh bener, banget. jauh banget. Oh, Eropa juga jauh. Eropa, Inggris juga jauh. Aussie berapa sih kalau dari Indo ke Aussie? Kalau 2 mau jam? ke Perth 6 jam. Oh 6 jam. Oke. Bus, dari sini ke Toraja bro. Emang ya? Iya. Berarti nggak berat aja juga sih. Oke. Terus juga kegiatan favorit sama suami itu apa? Suami dan juga anak-anak biasanya. Kita pasti senang banget sama traveling. Anak-anak dari kecil udah dibawa traveling kemana-mana. Wow. Terus nonton Netflix di rumah. Oh, itu quality time yang sangat itu berharga enak banget sekali sih. bro. Jadi mau udah jadi anak kayak Hela. Dibuat traveling bro. Dibuat traveling saya nggak pernah traveling. Saya nggak pernah traveling. Saya nggak pernah traveling. Tapi favorite tempat vacation? Di Indonesia dulu. Di Indonesia sama dulu, baru di luar negeri di juga luar. boleh. Pastiin kalau di Indonesia Bali. Di Bali, Udah oke. no question Oh, oke. Bali. Ke pokoknya. Lombok udah pernah belum? Belum. Ke Lombok itu sekarang jalanannya tuh bagus banget, hotelnya juga bagus banget sekarang. Mau Karena sudah ada Mandalika, jadi di sekitar itu udah bagus Bener. banget. Kayak Bali waktu sekitar 90-an. Katanya sih. Soalnya Clay lama di Bali juga. Tuh. Ya, gitu. Kalau di luar negeri? Kalau di luar negeri mungkin negara favorit gitu. Iya. Iya. Oke. Saya Negara. tebak ya. Jepang. Iya. Kelas. Ya, ini gue tos loh. Oh, sorry. Saya kacangin. Karena Jepang. makanannya ya. Iya, di Jepang itu cuma ada 2 makanan. Apa tuh? Enak atau enak banget. Oh. Iya. Oke. Apa makanan favorit Ella di Jepang? Kan banyak tuh. Kayaknya ramen ya. So tahu banget. Kamu bisa baca pikiranku. Bener lagi. Ada sih yang saya bisa baca lagi, cuman nggak enak kalau saya bacain juga gitu kan. Ramen. Ya. Oh ramen. Kalau kari suka kari. Enggak terlalu. Aduh. Soalnya yang saya tahu makanan Jepang kan ramen, kari. Tuh, Iya. Biasanya orang suka ya. Iya, hokben. Jangan Pokben nggak ada. Bahkan Yoshinoya yang Jepang enak banget. Enak banget ya? Beda. Katanya? Betul. Oh, oke. Terus juga kan si Ella ini suka diving. Lebih suka diving dibandingkan hiking kan. Kalau diving itu lokasi diving favoritnya di mana? Diving yang kayak main bola gitu kan? Bukan. Oh, Bukan diving ini, Bro. Nyelam. So far yang sudah aku pergi tuh yang paling favorit, yang paling berkesan di Raja Ampat. Oke. Raja Ampat. Yes, udah pernah ke situ. Ya.
Belum lah, Next Jepang time aja lah, belum. next time lah. Raja Ampat dulu lah di Indonesia, Raja ke Ampat dulu ya. Papua dulu lah. Iya, boleh boleh. Abis itu ke Maratua. Maratua itu di Sulawesi Utara ya. Iya ya, Kayaknya ya. aku lupa browsing tadi. Coba Sebelum nanti searching datang. aja ya. Searching aja. Sobat Maratua Suara. di mana ya? Itu salah satu yang paling itu ya. Spot-spot diving gitu. Maratua. Iya, di situ. Ya Coba, nanti coba aja. cek, coba cek. Coba Maratua. Maratua Kita di mana? salah lagi. Iya sih. Maratua itu Di Kalimantan Timur salah dong. Kok Sulawesi jauh banget ya dari Sulawesi? Kalimantan Timur, Timur ya. betul. Kaltim. Ya, Oh, yang oke. ada monyet apa ya yang terkenal di situ yang hidungnya panjang. Oh iya Lah, betul. jauh Kelantan. banget di Suara juga ada monyet. Apa? Di Suara juga ada monyet. Mana? Gua gak tahu lagi ini Monyet kayak yang terkenal di Indonesia yang Oh, ada iya. di uang Indonesia. Oh, Bekantan. Bekantan itu Bekantan. datang Kurang- dari Kalimantan Oh, iya, itu. Bekantan, Jadi aku juga benar. pertama kali lihat di situ. yang hidungnya monyetnya. kayak Iya. Squidward tuh gede banget kan ya. Yes. Ini Iya. yang Di Dufan situ. itu Dufan. Iya, betul. Betul, betul. Terus juga BLL ini udah punya advance diving certification. Iya, untuk bisa kita pergi traveling, terus kita ke dive spot yang bagus-bagus, kita mesti punya advance. Harus Betul. ada license-nya ya. Itu certification-nya. kalau ngambil license tuh apa sih kriterianya? Kan kemarin aku ngambilnya di Bira. Oke. Ada satu dive center yang punyanya orang Prancis. Oke. Di situ kita mesti dive. Jadi ada deep dive, ada night dive. Kita mesti lengkapin semua itu. Oke. Terus belajar arah, kompas. Terus ada isian kayak tulisan gitu juga. Oh, karena biar tulis di dalam air gitu kan ya? Lebih ke teori. Bisa. Oh, oke. Si Ilmu. bisa. Keselamatannya gitu. Kirain. Tapi kan diving itu kan kompleks banget ya. Hmm. Kayak nggak boleh kita kalau misalnya dari kedalaman berapa nggak boleh langsung naik Naik. pesawat. ya benar itu benar Iya, itu benar. itu juga Cuma salah maksudnya nggak boleh lurus dulu ya, nggak boleh kayak lurus harus ada Gak boleh teknik. naik dengan kecepatan Oh. tertentu. Jadi kita jadi di diving itu pada saat kita belajar dapat certification, nah itu kita diajar berapa menit, ada hitungan-hitungannya sih. Tapi kalau ditanya secara detail, aku juga udah lupa sih sebenarnya. Soalnya itu ngeri banget. Sempat ada temen aku kan diving tapi gara-gara salah tekniknya jadi nggak bisa dengar lagi gedang telinganya. Betul. Itu juga sama kayak Clay tadi bilang naik pesawat. Iya, Dia benar. dari kedalaman berapa tiba-tiba sorenya flight Itu nggak boleh kan? nggak boleh banget, nggak boleh, harus ada jedanya ternyata Benar, gitu. Makanya ngeri banget sebenarnya diving. Tuh. Yang berani paling snorkeling aja snorkeling. Boleh. Itu bisa. simpel kan kalau snorkeling kan? Iya, itu bisa di mana aja. Cuma Di kan ada Samosir juga beberapa. bisa. Iya, ada beberapa binatang yang kamu nggak bisa lihat biota lautnya. Oh kalau iya sih. itu kan. Tapi emang kalau diving tuh sampai kedalaman berapa sih? Yang terdalam pernah 42. Itu udah bisa ngeliat apa aja di 42 situ? meter. Oh, itu Malah dalam ya? gelap. gelap. Itu dalam. Oh itu dalam ya? Iya. Oh berarti kalau jam yang bisa sampai 200 meter itu bagus banget berarti ya? Iya. Beda kalau Divecom? smartwatch 50. Betul. Iya. Udah sampai kedalaman abisal, info aja abisal namanya abisal. Abisal tuh kedalaman yang udah di bawah berapa meter gitu. Yang bener kak? Nggak tahu juga. Nggak Iya, info iya, aja. oh iya, oke. ilmu aja ilmu. Oke. Iya. Terus juga selain diving juga suka hiking. Tadi kan udah dikasih tahu Betul. hikingnya kemana-mana aja. Boleh cerita nggak pengalaman yang menarik waktu hiking? Waktu hiking, kalau pengalaman yang menarik di situ, yang serem-serem mau nggak? Boleh. Boleh. Soalnya kan Matiin dulu lampu. nggak usah. Banyak orang yang kalau misalnya dengar kata gunung pasti nggak boleh. Ini ada pamalinya yang Oke. serem-serem gitu. Pernah? Aku cuma dititip pesan sama temanku, Hah? kalau misalnya lagi hiking, kalau cewek pertama nggak boleh hide kan, Oke. jadi itu harus dijaga. Baru tahu lagi. Karena kalau nggak, ada aja katanya bisa terjadi. Oh iya, oke. Itu nggak tahu benar atau enggak, karena aku juga nggak membuktikan kan. Terus habis itu kedua kayak nggak boleh ganjil ya kalau nggak salah. Oh nggak boleh ganjil. Ini kelompoknya. Iya. Ah, Oke. Pokoknya di Indo tuh penuh superstitious. banyak pamalinya. Tapi aku nggak tahu kalau hiking di luar negeri tuh kayak gimana. Iya. Tapi Kayaknya enggak sih. Enggak ya? Iya. iya kan kalau di Indonesia nggak boleh bertiga, betul. karena kan nanti akan ada orang. Ya, Benar. Di luar negeri juga nggak ada genderuwo ya kan? Nggak ada. Adanya genderuwo. Wow, bahasa Inggris. Oke, lanjut lagi. Terus waktu di situ ya aku inget waktu di bawah Karaeng tuh lagi di stop ke berapa ya? Posko ya, pos. Kan posnya posko. sampai pos 10 kita tuh Oke. pagi-pagi. Pos 9 aku tidurnya di pos berapa ya? Pos 8 kalau nggak salah ya. aku Emang ada tidur. berapa pos sih kalau di 10, Bogor? 10 pos. 10 pos, oke. Ya, jadi kita tidurnya kalau nggak salah di pos 8, baru abis itu
kita pagi-pagi baru kita naik sampai pos 10 gitu karena udah oke. deket, seharusnya seperti itu. Itu aku lagi tidur di tenda gitu kan, seharusnya nggak ada binatang kan, apalagi kucing, nggak mungkin ada kucing kan. Tapi ini bener-bener dengar ada kucing di luar, Meong, Apa meong. meong? iya Wow. di luar tendaku. Iya. Terus dekat lagi suaranya. Kayak bener-bener literally di luar tenda. Kayak gitu. Oh. Tapi udah ya, temanku udah pesan, kamu kalau denger apa aja atau ada yang mengerikan Cuek atau aja. cuek aja, Tapi biasa itu aja. yang dengerin kamu doang atau ada teman kamu juga ternyata denger suara itu? Cuma aku doang sih, jadi aku terus kayak denger nggak, denger nggak, Terus mereka nggak dengar. apakah gitu. Iya gitu. Wow, tapi kan sering dibantah juga tuh sama Zawin. Tuh, Kalau- Zawin yang stand up comedian, Betul. yang kalau misalnya Dia sengaja memang. emang ngincer Sengaja, dia, memang semua nyari-nyari. kepamalian dibawa sama dia Iya, gitu betul. kan. Gokil. Kayak sekali-kali kita harus kayak begitu kali. Kita harus berani gitu. Oh, ngapain? Berani, Bo. Ngapain, bro? Berani kita gitu Oke, at oke, oke. least. Berarti tadi kan kita udah tanya juga sering diving, sering hiking, tapi katanya lebih suka diving dibanding hiking. Terus sekarang lagi hobi fotografi. Terus juga Banyak terakhir juga nih, ya. terakhir. Apa-apa? terakhir. Kalau boleh tahu buat sahabat suara, minta tips dan pesan buat perempuan-perempuan di luar sana untuk mengembangkan mengembangkan skill dan selalu melihat potensi yang ada dalam dirinya. Betul. Bagaimana cara untuk mengembangkan skill Benar. untuk perempuan di sana? Yes. Khusus perempuan aja? Perempuan aja. Perempuan. Atau mungkin ada pesan buat untuk semuanya lah, ya. semuanya bisa nggak apa-apa. Nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh berhenti belajar. Karena sekarang ini aja Ella lagi belajar fotografi kan? Iya. Oh, oke. Kita nggak pernah tahu kayak apa yang bakal leads to our next destination. Betul. Gitu. Jadi banyak hal sih. Jadi kemarin itu kan kita start dengan business advertising. Yes. Terus kok bisa tiba-tiba di F&B, kok bisa tiba-tiba Tuh, di paddle. padel? Itu karena bisa melihat potensi dan bisa melihat kesempatan. Seperti itu. Dan juga mau belajar, karena tiap kali kita mulai sebuah bisnis yang baru pasti kita belajar hal yang baru lagi. Oke. Tuh. Itu jangan takut belajar kali. Jangan takut belajar. Take the risk, Jangan bro. berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Itu kita harus sebagai manusia kan evolve ya. Kita harus belajar terus, bro. Betul. Ini Kalau mau nongkrong-nongkrong jangan lupa nanti ke C4. Backyard. Backyard C4. C4. Enak cozy banget Adanya tempatnya. di mana? Di Danau Tanjung Bunga. Danau Tanjung Bunga. Oke. Gitu. Sama pedalnya juga ada sama, tempatnya sama. Tempatnya sama. Tempatnya sama. Berarti next kayaknya kita paddle di situ aja kali. Kan dari Boleh. kemarin kita wacana dong main paddle nggak Betul. jadi-jadi. Nanti kita ajakin kerjasama sama Iswara. Betul banget. Boleh Ditunggu. Yes, Ditunggu, ditunggu. Tante. Oke. Terima kasih banyak sahabat Suara yang sudah nonton Baperan kali ini. Yes, thank you juga buat Ella ya Terima kasih yang untuk udah waktunya. ngobrol-ngobrol Terima kasih udah sama kita. mengundang. Yes, ketemu lagi sahabat suara di next episode of Baperan. Ciao, bye bye.